Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. Laju indeks harga saham gabungan naik turun bagaikan roller coaster di sepanjang tahun 2024. Ya, puncaknya kenaikan tertinggi indeks harga saham gabungan di level 7.910 dengan kapitalisasi pasar mencapai 13.200 triliun rupiah dan total ada 41 perusahaan yang masuk ke bursa saham Indonesia. Laju indeks harga saham gabungan naik turun bagaikan roller coaster di sepanjang 2024. Meski berfluktuasi, IHSG mampu mencetak rekor tertinggi atau all-time high berjilid-jilid. Puncaknya kenaikan tertinggi IHSG atau level all-time high atau new ATH terjadi di 19 September 2024 di level 7.910 dengan kapitalisasi pasar mencapai 13.200 triliun rupiah. Namun pasca menyentuh level tersebut, IHSG lebih cenderung tertekan. Per 27 Desember 2024, pergerakan IHSG masih bertahan dalam tren konsolidasi. Kondisi ini menyebabkan secara tahunan atau year to date IHSG melemah 3,25%. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2023 dan 2022 yang masih mencatatkan pertumbuhan di 6,16 dan 4,09%. Selanjutnya IHSG sempat anjlok cukup parah di 5 Agustus 2024 hingga 3,4% dalam sehari akibat kekhawatiran resesi Amerika Serikat. Di sisi lain, IHSG juga dihadapkan tantangan efek pasca kemenangan Trump. Euforia kemenangan Trump membuat pelaku pasar mengantisipasi kebijakan proteksionis yang bakal membayangi pasar keuangan dengan risiko inflasi dan perang dagang. Rintangan untuk IHSG masih datang dari prospek suku bunga meskipun sudah turun tetapi masih di level tinggi. Bank Indonesia hanya menurunkan suku bunga sekali September lalu dan BI Rate bertahan di level 6%. Sementara The Fed menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali dan proyeksi tahun depan lebih cenderung dovish. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah ikut membebani IHSG dengan menembus level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2024, Bursa Efek Indonesia diwarnai berbagai emiten baru yang mulai melantai atau IPO. Total ada 41 perusahaan yang masuk ke bursa saham. Perusahaan-perusahaan yang melantai di tahun ini juga memiliki predikat papan pencatatan yang beragam, mulai dari perusahaan dengan papan pencatatan pengembangan sampai yang utama. Dikutip dari laman PT Bursa Efek Indonesia, papan pencatatan utama ditujukan untuk perusahaan besar yang telah memiliki rekam jejak keuangan yang baik. Sementara papan pencatatan pengembangan, perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan papan utama dan belum membukukan laba bersih. Di awal tahun 2024 tercatat ada 9 emiten yang mulai melantai. 9 emiten tersebut adalah MSJA, MANG, ASLI, CGAS, NICE, SMLE, ACRO, GRPH, dan SMGA. Adapun pada akhir tahun terdapat 2 emiten dengan papan pencatatan utama yang melakukan IPO, yakni PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI, dan yang paling terakhir adalah PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau MDIY. Saham emiten retail PT Daya Intiguna Yasa Tbk berhasil meraih dana IPO sebanyak 4,15 triliun rupiah yang membuat masuk ke urutan kedua sebagai penerima dana IPO terbesar. Sementara posisi pertama ditempati emiten batubara thermal PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI yang meraup dana segar 4,32 triliun rupiah. Sebagai catatan, anak usaha dari PT Alamtre Resources Indonesia Tbk atau ADRO ini juga terbilang dari saham IPO paling hot tahun ini, mengingat harga saham setelah IPO berhasil auto reject atas 3 hari beruntun. Beralih ke pergerakan harga saham IPO pada tahun ini, saham PT Das Bara Lestari Tbk atau DAAZ berhasil menjadi yang teratas dengan melesat lebih dari 5 kali lipat dari harga IPO sebanyak Rp880 menjadi Rp4.630 per saham. Posisi selanjutnya disusul PT Remala Abadi Tbk atau Data dengan harga saham yang melonjak lebih dari 300% dari Rp188 ke Rp770 per saham. Berikutnya disusul saham PT Harta Jaya Karya Tbk atau Meja yang naik lebih dari 200%, serta PT Newport Marine Service Tbk atau BOT dan PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk atau Guna yang masing-masing menguat di atas 100%. Sementara itu jumlah Single Investor Identification atau SID pasar modal Indonesia mencapai 14,58 juta SID sampai dengan akhir November 2024. Angka itu naik 20% dari 12,17 juta SID yang tercatat pada akhir tahun lalu.
Jumlah tersebut merupakan jumlah SID terkonsolidasi yang terdiri dari investor saham, surat utang, reksadana, surat berharga negara, dan efek lain. Merujuk data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE, jumlah investor pasar modal masih didominasi generasi muda berusia 30 tahun ke bawah dengan porsi 54,92%, disusul kelompok usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 24,41%. Bursa Efek Indonesia juga mencatat sejumlah inisiatif strategi sepanjang tahun seperti peluncuran ASEAN Interconnected Sustainability Ecosystem atau ASEAN ISE pada Februari, kemudian pengembangan sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA, peluncuran papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call auction pada Maret, serta penyesuaian regulasi pada Juni. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi menarik terkait ekonomi dan bisnis mancanegara. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlight.